Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia Putri Arifianti. Saya dari kelas 44.2C.25. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan mengenai analisa tantangan sosial media manajemen dalam sebuah industri. Saya di sini mengambil sebuah industri yaitu dari pakaian Uniqlo. Uniqlo berdiri pada tanggal 8 Juli tahun 2021 yang bernama PT Fast Retailing Indonesia. Tanggal berdiri ini pun sendiri pada tanggal 16 Oktober 2012 yang beralamat pada Cilandak, Jakarta Selatan. Dan bisnis ini yaitu berupa retail pakaian brand kasual Uniqlo di Indonesia. Jumlah toko di Indonesia ini berjumlah 40 toko. Analisa strategi marketing. Di sini saya mengambil 4 analisa, yaitu yang pertama dari ukuran pasar, yang kedua dari tingkat pertumbuhan pasar, yang ketiga profitabilitas dari pasar, yang keempat yaitu struktur biaya produksi. Di mana yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu ukuran pasar. Di mana ukuran pasar ini merupakan faktor atau kunci dalam analisa pemasaran. Semakin besar pasar, maka semakin besar pula pesaing yang Anda miliki. Begitu pula pasar yang besar, Anda perlu memastikan berapa banyak produk serta layanan yang bagaimana Anda harus tonjolkan kepada customer atau publik. Oleh sebab itu, tidak hanya publik pasar yang besar pula, membuat Anda memikirkan bagaimana kebijakan yang harus ditetapkan untuk nantinya akan menyesuaikan harga. Dan yang kedua itu akan saya jelaskan mengenai tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar ini yaitu faktor terbesar dalam sebuah analisis pemasaran. Yaitu gambaran tentang berapa lama pasar tersebut akan bertahan. Sebelumnya, Anda perlu melakukan investasi terlebih dahulu sebelum menganalisis tingkat pertumbuhan pasar. Dan dalam kurun waktu akan berinvestasi semakin banyak dalamnya. Yang ketiga yaitu profitabilitas pasar, di mana motif sebagian besar perusahaan yaitu masuk ke dalam bisnis ini untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dengan kata lain yaitu bisnis yang bermotif dengan keuntungan tersebut, masuknya sebuah bisnis menganalisa profitabilitas yaitu pasar yang Anda harus miliki berinvestasi yang besar-besar ya, artinya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu struktur biaya produksi. Di mana struktur biaya produksi tersebut yaitu faktor yang sangat penting saat menjalankan sebuah bisnis, di mana pada dasarnya itu melihat berapa banyak biaya yang diperlukan, biaya yang dikeluarkan, dan serta untuk mendapatkan produk yang Anda akan jual nantinya. Terkadang perusahaan tersebut memang menemukan sebuah cara untuk mengurangi biaya tersebut. Dengan demikian menghasilkan keuntungan yang lebih besar tanpa mengurangi kualitas harga pasar tersebut, serta meningkatkan kualitas dari barang yang dijual. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu hal-hal yang termasuk ke dalam sosial media manajemen. Sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu analisa dalam sebuah industri. Tetapi saya akan menjelaskan kembali bagaimana sih atau hal apa saja yang diperlukan dalam sebuah hal sosial manajemen media. Yaitu sosial media manajemen, yaitu proses menganalisis sebuah audiens dari media sosial, mengembangkan strategi, serta berdasarkan perilaku audiens, di mana hal tersebut akan mempengaruhi pangsa pasar yang akan nantinya kalian datangi ataupun ukuran pasar yang sudah ditentukan. Setelah itu, analisa yang sudah saya jelaskan akan mendapatkan kesimpulan berupa generasi muda Indonesia ini yang berusia 15 sampai 34 tahun, yaitu pangsa pasar yang potensial bagi Uniqlo, di mana Uniqlo memulai buka tokonya pada tahun 2012 sehingga bersaing dengan brand terkenal lainnya. Tujuannya itu untuk penelitian, di mana mengetahui Uniqlo ini memang merupakan brand yang dari Jepang masuk di Indonesia dapat dengan cepat diterima di Indonesia dan mengetahui bagaimana sih alur konsumen anak Indonesia dalam memutuskan untuk membeli produk Uniqlo tersebut. Penelitian ini pun menggunakan konsep rangsangan pemasaran dari Kotler dan alur keputusan dan wawancara yang dilakukan kepada 5 orang konsumen, di mana anak muda kelas menengah Indonesia. Penelitian ini menemukan strategi Uniqlo dalam memasuki strategi pasar konsumen kelas menengah dengan menawarkan kenyamanan serta berpakaian. Alur keputusan pembelian konsumen ini pun akan berpengaruh yaitu untuk membeli produk tersebut karena menawarkan produk sesuai dengan konsep Zen pada budaya Jepang yang mementingkan kesederhanaan dan fungsional.
Mungkin sekian presentasi serta analisa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Thank you for participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.